1. Saya Lovis Talenta Zebua. Saya Yasinta Harefa. Saya Stefani Regina Putih. Berikut pemaparan video penyuluhan tentang stunting pada balita. Selamat menyaksikan. Apa itu stunting? Menurut WHO, stunting adalah gangguan tumbuh kembang anak yang ditandai dengan tubuh pendek disebabkan kekurangan asupan gizi, terserang infeksi, maupun stimulasi yang tidak memadai. Bagaimana angka kejadian stunting di Indonesia? Prevalensi stunting di Indonesia berdasarkan hasil pemantauan status gizi pada tahun 2016 mencapai 27,5%. Padahal menurut WHO, masalah kesehatan masyarakat dapat dianggap kronis bila prevalensi stunting lebih dari 20%. Artinya secara nasional masalah stunting di Indonesia tergolong kronis, terlebih lagi di 14 provinsi yang prevalensinya melebihi angka nasional. Dampak apa saja yang ditimbulkan oleh stunting? Stunting berpotensi memperlambat perkembangan otak dengan jangka panjang berupa keterbelakangan mental, rendahnya kemampuan belajar, dan risiko serangan penyakit kronis seperti hipertensi, diabetes, dan obesitas. Faktor apa saja yang meningkatkan risiko terjadinya stunting? Sebagai berikut. 1. Praktik pengasuhan yang kurang baik, termasuk kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi sebelum dan pada masa kehamilan, serta setelah ibu melahirkan. Beberapa fakta dan informasi yang ada menunjukkan jumlah bayi 0-6 bulan yang mendapatkan air susu ibu secara eksklusif dan bayi 6-24 bulan menerima makanan pendamping air susu ibu atau MPASI masih belum optimal. MPASI mulai diperkenalkan ketika bayi berusia di atas 6 bulan. Selain berfungsi untuk mengenalkan jenis makanan baru pada bayi, MPASI juga dapat memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh bayi yang tidak lagi dapat disokong oleh ASI, serta membentuk daya tahan tubuh dan perkembangan sistem imunologis anak terhadap makanan maupun minuman. 2. Masih belum optimalnya akses ke layanan kesehatan, termasuk layanan antenatal care, pelayanan kesehatan untuk ibu selama masa kehamilan, postnatal care, pelayanan kesehatan untuk ibu setelah bersalin. Ibu hamil harus rutin memeriksakan kehamilannya ke tenaga kesehatan agar bisa memantau perkembangan janinnya. Begitu pula ibu pasca melahirkan dengan rutin melakukan pemeriksaan pada masa nifas akan meningkatkan pemahaman ibu tentang perawatan bayi yang baik. 3. Masih kurangnya akses rumah tangga atau keluarga ke makanan bergizi. Hal ini dikarenakan karena harga makanan bergizi di Indonesia masih tergolong mahal. Menurut beberapa sumber, komoditas makanan di Jakarta lebih mahal dibanding dengan di New Delhi, India. Harga buah dan sayur di Indonesia lebih mahal daripada di Singapura. Terbatasnya akses ke makanan bergizi di Indonesia juga dicatat telah berkontribusi pada 1 dari 3 ibu hamil mengalami anemia. 4. Kurangnya akses ke air bersih dan sanitasi. Sumber air minum layak yang dimaksud adalah air minum yang terlindungi, meliputi air ledeng atau kran, kran umum, hidran umum, terminal air, penampungan air hujan atau mata air dan sumber terlindungi, sumur bor atau pompa yang jaraknya minimal 10 meter dari pembuangan kotoran, penampung limbah dan pembuangan sampah, tidak termasuk air kemasan, air dari penjual keliling, air yang dijual melalui tangki, air sumur dan mata air tidak terlindungi. 5. Sering menderita infeksi di awal kehidupan anak. Penyakit infeksi yang disebabkan oleh higienis dan sanitasi yang buruk, misalnya diare dan kecacingan, dapat mengganggu penyerapan nutrisi pada proses pencernaan. Beberapa penyakit infeksi yang diderita bayi dapat menyebabkan berat badan bayi turun. Jika kondisi ini terjadi dalam waktu yang cukup lama dan tidak disertai dengan pemberian asupan yang cukup untuk proses penyembuhan, maka dapat mengakibatkan stunting. Ciri-ciri anak yang mengalami stunting. 1. Anak bertubuh pendek dari anak seusianya. 2. Proporsi tubuh lebih normal tapi anak tampak lebih muda atau kecil untuk usianya. 3. Berat badan rendah untuk anak seusianya. 4. Pertumbuhan tulang tertunda. Bagaimana cara mencegah stunting?
1. Memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Tindakan yang relatif ampuh dilakukan untuk mencegah stunting pada anak adalah selalu memenuhi gizi sejak masa kehamilan. Ibu yang sedang mengandung disarankan selalu mengonsumsi makanan sehat dan bergizi, maupun suplemen atas anjuran dokter. Selain itu, ibu yang sedang menjalani proses kehamilan sebaiknya rutin memeriksakan kesehatannya ke dokter atau bidan. 2. Berikan ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. ASI ternyata berpotensi mengurangi peluang stunting pada anak berkat kandungan gizi mikro dan makro. Oleh karena itu, ibu disarankan untuk tetap memberikan eksklusif selama 6 bulan kepada sang buah hati. Protein whey dan kolostrum yang terdapat pada susu ibu pun dinilai mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi yang terbilang rentan. 3. Berikan MPASI sehat. Dengan tetap melanjutkan ASI hingga usia 2 tahun, ketika bayi menginjak usia 6 bulan ke atas, maka ibu sudah bisa memberikan makanan pendamping atau MPASI. Dalam hal ini, pastikan makanan yang dipilih bisa memenuhi gizi mikro dan makro yang sebelumnya selalu berasal dari ASI untuk mencegah stunting. WHO pun merekomendasikan fortifikasi atau penambahan nutrisi ke dalam makanan. Di sisi lain, sebaiknya ibu berhati-hati saat akan menentukan produk tambahan tersebut. 4. Terus memantau tumbuh kembang anak. Orang tua perlu terus memantau tumbuh kembang anak mereka, terutama dari tinggi dan berat badan anak, bawa si kecil secara berkala ke posyandu maupun klinik khusus anak. 5. Jaga selalu kebersihan lingkungan. Seperti yang diketahui, anak-anak sangat rentan akan serangan penyakit, terutama kalau lingkungan sekitar mereka kotor. Faktor ini pula yang secara tak langsung meningkatkan peluang stunting. Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi ibu yang telah berkenan melihat dan mendengar video kami. Banyak kesalahan dan juga kekurangan kami mohon maaf. Terima kasih.